Kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini kita akan bahas tentang hukum Ohm dan juga nanti berkaitan dengan hukum Ohm ini juga ada rangkaian listrik, seri, dan paralel. Sebelumnya sudah sedikit dibahas tentang hukum Ohm secara singkat, tapi kita akan coba membahas lebih rinci tentang hukum Ohm ini. Kita ingatkan kembali tentang persamaannya dari hukum Ohm. Sering dituliskan ya V sama dengan atau besarnya beda potensial sama dengan I dikalikan R, di mana V itu adalah terangan, V ini adalah beda potensial atau tegangan, dan I ini adalah kuat arus, R ini adalah hambatan. Jadi besarnya beda potensial itu sebanding dengan besarnya kuat arus dengan hambatannya. Ini persamaannya didapatkan seperti ini. Dari mana muncul ini? Karena dari hasil percobaan. Baik, kita langsung ke simulasi saja kalau begitu. Jadi ini adalah dari petcolorado.edu. Kalian bisa mencobanya sendiri nantinya. Di sini kita buat rangkaian listrik sederhana dengan mengerti ini, di mana hambatannya itu adalah 10, arusnya ini 1 ya, tapi ini 9, dan ini saling berkaitan. Jadi besarnya beda potensial tegangannya itu adalah tadi kan V dikali I dikalikan R. Arusnya 0,9 dikali 10, berarti adalah 9 volt. Ataupun juga sebaliknya. Sebenarnya kalau misalkan arusnya yang tidak diketahui, misal ini 9 dan ini 10, berarti arusnya kan tinggal dibagi saja, V dibagi dengan R, yaitu 9 dibagi 10 adalah 0,9. Kita hubungkan, kita dapatkan nilainya seperti itu. Kalau kita ganti, hambatannya tetap saja, karena ini tergantung dari baterainya, harus dirubah nanti ya. Kalau misalkan tegangannya kita perbesar, jadi 12 volt. Nah, sekarang arusnya berapa? Berarti kalau secara perhitungan, seharusnya adalah 12 dibagi 10, itu adalah 1,2. Kita lihat, bisa dilihat di sini 1,2 arusnya. Kemudian ini adalah resistor. Kita ganti misalkan dengan hambatan yang lebih besar. Kita hapus dulu saja ini. Kita gantikan dengan resistor 15 dan ini 12. Kita lihat arusnya adalah 0,8. Padahal sebelumnya adalah 1,2 begitu ya. Jadi bisa dilihat di sini semakin besar hambatannya. Kalau misalkan hambatan ini kita perbesar lagi misalkan, arusnya juga akan semakin kecil. Tapi yang paling sekali lagi untuk hambatan ini dia sifatnya untuk memperbesarnya harus mengganti bendanya ya. Jadi setiap resistor itu kan punya hambatan masing-masing, nanti juga bola lampu juga punya hambatan masing-masing. Nah, sementara arus dan biasanya arus nanti yang akan banyak berubah gitu ya. Ini adalah untuk rangkaian seri. Bisa dilihat di sini. Berikut ini adalah jenis-jenis hambatan ya. Jenis hambatan ada berbagai macam resistor. Ada mulai dari ini yang umumnya tadi yang keramik, bukan yang keramik, ini keramik. Kemudian ini yang tadi kita bisa lihat di simulasi. Kemudian ini keramik. Ada juga yang dalam bentuk kawat. Ada yang LDR atau light dependent resistor. Jadi ini bergantung dengan cahaya. Semakin dia tersinari cahaya, dia akan semakin besar hambatannya. Kemudian ini dari metal, begitu metal film. Kemudian ada potensiometer, yang ini dia bisa diputar, yang bisa nanti memperbesar atau memperkecil hambatannya dengan cara diputar, dan juga trim pot. Prinsipnya sama dengan potensio, hanya ukurannya yang lebih kecil dan pemutarannya adalah ini. Harus diputar dengan
alat untuk menyesuaikannya. Nah, selanjutnya alat ukur listrik. Jadi ada untuk dahulu kala, jadi masih terpisah satu sama lain. Tapi untuk yang saat ini tuh ya seperti ini. Ini adalah sering disebut dengan multi tester atau multimeter gitu ya. Multimeter atau ada juga yang menyebutnya multitester. Kemudian ini satu persatu adunya. Jadi ini ampere meter sendiri untuk mengukur arus ya. Ini untuk mengukur arus. Kemudian ini voltmeter untuk tegangan ya, atau beda potensial. Nah, ini alat-alatnya ada seperti ini dihubungkan ke rangkaian. Ya, seperti pada simulasi mungkin nanti bisa kita contohkan. Nah, sementara untuk multimeter tinggal di sini ada pemutar, ada tombol pemutar yang tinggal diganti saja. Dia ingin mengukur apa? Misalkan ini V, tegangan, hambatan, kemudian ini ada arus begitu ya. Kemudian yang ini tidak terlihat ya, kurang jelas. Dan ini juga sama, ini yang digital sementara ini yang analog begitu. Ini bisa untuk yang tegangan AC, bisa juga tegangan DC, lalu hambatan dan juga arus di sini. Jadi kan kalau kalian buka kawat atau kabel begitu ya, itu isinya ada berupa serabut-serabut begitu. Ada yang banyak, ada yang kecil-kecil, ada juga yang mungkin satu kabel yang seperti ini dia hanya ada satu kawat penghantar. Nah, jadi pada suatu kawat penghantar itu kita bisa ada hubungan untuk mencari besarnya hambatannya atau hal-hal yang mempengaruhi hambatan sebenarnya. Walaupun ini secara umum ya, tapi kalau kita berbicara pada kawat penghantar nantinya atau pada kabel begitu, ini akan dipengaruhi oleh ada namanya hambatan jenis dari bahan itu. Ya, jadi tergantung bahannya apa, apakah tembaga, perak, atau logam tertentu, itu memiliki hambat jenis yang berbeda masing-masing. Kemudian dia hambatannya itu juga bergantung pada panjang kawat. Jadi semakin panjang kawatnya itu hambatannya akan semakin besar. Lalu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau ini misalkan kita zoom, jadi kan dia berupa silinder seperti ini misalkan. Ya, anggaplah ini berupa silinder di mana ini diameter berupa lingkaran gitu. Jadi ini adalah luas permukaannya yang berupa lingkaran pi kali r kuadrat misalkan dengan jari-jari tertentu. Kalau misalkan di zoom dia akan seperti ini. Jadi semakin besar luas penampangnya, misalkan kabelnya ini jadi kalau serabut kan itu kecil ya dibandingkan dengan yang satu seperti ini yang lebih besar, hambatannya tentu lebih kecil yang ini hambatannya. Jadi kadang yang kabel-kabel besar seperti ini biasa digunakan untuk terutama di listrik PLN ya, kabel-kabel yang hitam itu kan juga kalau bisa dilihat, kalau kalian mungkin pernah membukanya itu kawatnya sangat tebal itu dibandingkan dengan kalau yang mungkin di rumah mungkin bisa juga ada yang berupa serabut-serabut kecil gitu ya. Nah, itu jadi kalau yang kecil itu sebenarnya hambatannya besar. Jadi ini dibutuhkan untuk kalau misalkan transmisi listrik lebih baik yang ini. Tapi untuk kegunaan ya tidak masalah sebenarnya untuk serabut seperti ini untuk pemakaian perangkat ataupun alat-alat yang kecil ya mau tidak mau harus menggunakan kawat yang kecil. Ya, keterangannya ini adalah hambat jenis dari penghantarnya ya. Kemudian diketahui biasanya kalau di soal L ini adalah panjang kawat penghantar. Kemudian A ini adalah luas penampang. Luas penampang dari penghantarnya. Dia dianggap sebagai suatu silinder dengan luas penampang tentu saja adalah lingkaran. Jadi hambatan kawat ini dipengaruhi oleh ini. Nah, selanjutnya rangkaian listrik ada seri dan paralel. Walaupun nanti juga ada juga yang gabungan dari seri dan paralel. Tapi dasarnya adalah di sini. Jadi bisa dilihat ini adalah rangkaian yang seri ya. Kemudian ini yang paralel. Bisa dilihat di sini. Nah, kadang ini kalau misalkan dalam bentuk nyatanya seperti ini, kalau kita gambarkan
ke dalam diagram, dia bisa seperti ini dengan menggunakan seperti ini baterai. Anggaplah itu baterai gitu ya. Kemudian ada 3 hambatan. Ya, seperti ini. Sementara untuk yang paralel ini kita bisa gambarkan dalam skema. Ini contoh saja, walaupun bisa juga dalam versi yang lain. Ya, bisa juga ini miring seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya dari sisi gambar adalah seperti ini. Kemudian dari sisi bisa dilihat di sini ya. Kalau ini ada kutub positif dan ini negatif. Jadi yang di sini dia seperti arusnya itu mengalir di istilahnya satu putaran ini saja atau satu jalur lah istilahnya. Sementara kalau paralel dia nanti akan terjadi percabangan. Nah, di hukum Kirchhoff kan sudah dibahas tentang hal itu. Tapi nantinya arus yang masuk di sini dengan arus yang keluar itu akan sama. Jadi dia akan terpisah ataupun terbagi di sini tergantung dari hambatannya. Kalau hambatannya sama dia akan terbagi juga sama. Kalau misalkan berbeda ya nanti akan dia berbeda di sana. Bisa dilihat juga kalau paralel di sini ada percabangan ya dari ini kan kutub positifnya ini, kemudian negatif. Di sini kemudian dari sini ini ada percabangan, cabang jadi 3. Begitu juga yang sebaliknya. Walaupun ada juga versi yang lain, tapi mungkin ini lebih mudah untuk dipahami. Kemudian di rangkaian seri dan paralel, ini kita bisa untuk mencari, ada ciri-cirinya juga. Jadi ada ciri khas. Jadi untuk rangkaian seri itu arus yang mengalir di semua rangkaian ini dia sama. Arusnya sama. Maksudnya ada di setiap penghantar ya. Anggaplah ini misal R1, R2, dan R3, itu arusnya sama. Kemudian tegangannya dia berbeda. Nah, kalau rangkaian paralel itu kebalikannya. Ciri khasnya itu adalah dia arusnya kan dia terbagi ya. Tapi besarnya tegangan atau beda potensial V-nya sama. Jadi nilai V atau beda potensialnya itu sama untuk semua hambatan. Jadi di lampu ini semua beda potensialnya sama kalau diukur dengan voltmeter begitu. Lalu kita bisa rumuskan juga. Jadi kalau untuk rangkaian seri dan juga paralel, saya bagi saja. Untuk rangkaian seri tadi, jadi kan hambatannya itu bisa digabungkan atau nanti istilahnya adalah ada hambatan pengganti. Nah, untuk mencari hambatan penggantinya, atau kita misalkan dengan R total, RT, itu tinggal menjumlahkan semuanya. R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Nah, sementara untuk yang paralel, itu tidak seperti itu. Dia 1 per R total, 1 per R1, 1 per R2. Kalau misalnya ada 2 ya 2 saja. Kalau misalkan ada 3 ya berarti buat 3 di sini. Ada 4 ya seterusnya begitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada asal muasalnya. Jadi ini adalah rumusnya. Ini berhubungan dengan sifatnya tadi. Jadi karena untuk rangkaian seri itu arusnya untuk rangkaian seri itu kan untuk arusnya sama tetapi tegangannya berbeda ya. Jadi V total di rangkaian bisa kita buat 2 saja ya. Ini akan sama dengan V1 ataupun di hambatan 1 dengan di hambatan 2. Nah, V itu kan I kali R. Nah, jadi ini kita boleh ganti jadi ini I total kalikan R total RT. Ini I1 kalikan hambatan yang pertama. Kemudian ini I2 kalikan dengan hambatan yang kedua. Nah, sementara kalau rangkaian paralel itu kebalikannya. Jadi yang sama itu adalah I-nya begitu. Jadi I total sementara V-nya sama gitu. Untuk rangkaian seri kan tadi I-nya sama. Untuk rangkaian seri saya tulis di sini jadi I total
itu sama dengan I1 sama dengan juga I2. Sementara kalau I total yang paralel itu kebalikannya, ini jadi V total sama dengan V1 tambah V2 dan seterusnya ya. Jadi I total sama dengan I1 tambah I2. Nah, karena ini saya tulis IT saja supaya mudah. Nah, I untuk mencari arus itu kan berarti V dibagi dengan R ya. Oh, yang ini juga berarti saya ganti saja langsung ya. Jadi kita bisa tuliskan ini V total dibagi R total. Ini V1 dengan R1 tambah V2 dengan R2. Jadi ini contoh saja ini 3 dan seterusnya ya. Ini maksudnya adalah 3 dan ini contoh saja, tapi intinya ini sebenarnya kalau mau lebih lengkap ya seterusnya boleh kita tuliskan tambah titik-titik gitu ya. Ini juga sama. Jadi maksudnya kalau ada 4 ya terus sampai jumlah dari rangkaiannya. Nah, dari sini kita bisa lihat karena V-nya sama, berarti kan boleh kita coret saja ini. Sehingga yang paralel itu 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sementara untuk yang seri, karena I-nya sama, berarti kan I-nya ini kita bisa coret semua karena sama gitu kan. Sehingga untuk mencari R totalnya adalah R1 ditambah dengan R2. Maaf, 2. Nah, inilah dia kenapa muncul persamaan ini. Nah, sekarang kita kembali ke simulasi tadi untuk mencobanya. Kita buat dengan hambatan yang sama saja dulu, misalkan. Kita geser dulu rangkaiannya. Kita ada 3 hambatan. Ini untuk yang rangkaian seri. Nah, bisa dilihat arusnya 0,4. Jadi hambatan totalnya, di sini tidak ada ya. Oh, ini ada tegangan. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa tegangannya dia akan terbagi. Yang di sini 4, yang di sini juga kalau 2 ini berarti 8, kalau di sini 4. Kemudian yang di lampu ini atau hambatan yang ketiga, ini juga 4. Jadi kalau di total 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12. Sementara arusnya itu dia sama begitu. Jadi tidak ada ini hambatan dalam kabel yang tadi. Kalau misalkan dia banyak, tentu tegangannya akan berbeda nanti. Ini kita anggap dia tidak ada hambatannya sangat sedikit. Ini untuk yang seri, jadi kita bisa lihat arusnya itu yang mengalir di semua titik ini akan sama. Atau misalkan kita pindah ya, ini kita lepas dahulu, kemudian sama di situ. Seandainya misalkan ini kita pindah pun, atau di sini saja mungkin saya pindah, kita hubungkan dengan ampere meter. Nah, kita bisa lihat sama semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau dia paralel? Dengan hambatan yang sama, tidak perlu kita rubah nantinya arusnya. Jadi saya buat secara
percabangannya ada di sini. Nah, bisa dilihat di sini dia sekarang arusnya jadi 3,6. Kemudian ya ini tetap 12 ya dia. Jadi bisa dilihat arusnya dia semakin besar saat dia diparalelkan. Hambatan ini beda dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini 3,6, otomatis sebenarnya di depan sini juga seharusnya sama. Kita pasang ampermeter di sini. 3,6 juga. Nah, tetapi di sini di masing-masing percabangan kita bisa lihat nantinya perbedaannya ada di sini. Di sini 1,2. Yang di sini juga sama seharusnya karena sama kan ininya. Hambatannya sama, harusnya juga kita akan dapatkan nilai yang sama. Nah, 1,2 semua. Tetapi kalau salah satunya berbeda hambatannya, misalnya yang ini kita ubah jadi 15 contohnya saja, atau 20 misalkan, kita bisa lihat ternyata harusnya yang di sini dia semakin kecil. Bisa dilihat ya, ini harusnya semakin kecil, sementara yang di sini sama, dan arus totalnya juga ya karena otomatis hambatan totalnya berubah ya sekarang. Tentu saja arus totalnya itu akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, tapi bisa dilihat di sini. Jadi arus ini kalau semakin besar hambatannya, arusnya dia akan semakin kecil. Oh ya, kemudian satu lagi. Besarnya tegangannya atau beda potensialnya kita bisa lihat di setiap tegangan di 12 berbeda dengan yang seri tadi. Di hambatan yang kedua juga 12. Di hambatan yang ketiga juga sama 12. Otomatis ya di semua rangkaian itu hambatannya ada tegangannya maaf adalah 12 volt di semuanya. Ini yang terjadi kalau dia diperbesar. Kalau sama, tentu saja arus yang mengalirnya juga sama. Semoga bisa difahami. Kita lanjut ke contoh soal, kan? Harusnya diketahui 0,1 ampere dan tegangannya 20 volt. Yang ditanyakan berapa hambatan dari lampu itu. Kita gunakan hukum Ohm, karena VI kali R, berarti untuk mencari R, atau kadang kita bisa tuliskan dalam bentuk segitiga seperti ini. V, kemudian I dan R. Ya, untuk mencari R berarti V dibagi I. V-nya adalah 20 dibagi 0,1. 20 dibagi 0,1, jawabannya adalah 200 ohm. Yang pertama, jangan lupa untuk senyum. Senyum. Soal berikutnya. Sebuah hambatan 5 ohm dialiri arus sebesar 3 ampere. Berapa tegangannya? Sekarang yang diketahui hambatannya 5 ohm dan arusnya 3 ampere. Ditanyakan tegangannya. V itu adalah I kalikan R. Jadi tegangannya I-nya adalah 3, hambatannya 5. 3 kali 5, 15. 15 volt. Mudah saja, tinggal dikalikan kalau untuk mencari tegangannya. Soal berikutnya, ini yang ditanyakan hambatan pengganti. Nah, ini rangkaiannya campuran, ada seri dan paralel. Untuk yang seperti ini, kalau kurang jelas mungkin bisa, ini adalah 7 ya, 7 ohm, di sini 8, ini 6, ini 3, dan ini 2. Nah, berarti kita bisa rubah satu persatu. Kita selesaikan dulu yang paralel dan juga yang seri. Jadi ini kita cari dulu. Kita misalkan ini sebagai R atau hambatan total paralel.
Kita misalkan ini sebagai R1, anggaplah ini R1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini sebagai paralel, kita misalkan dengan PR. Kemudian, atau RP saja mungkin ya. RP saja, paralel. Ini kita cari dulu. Dengan cara 1 per RP itu sama dengan 1 per R di sini. Ya mungkin langsung saja ya, supaya tidak terlalu lama. Langsung saja kita tuliskan nilainya. Jadi langsung 1 per 6. Kemudian ditambah 1 per 3 dan 1 per 2. Oh, 1 per 6 dulu, maaf. 1 per 3, 1 per 2. Dan ini untuk yang paralel. Kemudian nanti yang seri kita cari setelah ini. Berarti kita masukkan nilainya. 6, 3, dan 2. Kita cari kelipatan yang sama. 6, 3, dan 2 adalah 6 tentu saja. Ini biarkan 1. Kemudian 3 supaya ini 6, berarti kan kalikan 2. 1 per 3, jadikan penyebutnya 6, berarti ini 2 per 6. Kemudian yang 1 per 2, 6, 3 per 6. Atau bisa juga 6 bagi 2 itu 3 ya. Berarti 1 kalikan 3, 3. Ini juga 6 bagi 3, 2. 2 kalikan 1, 2. 1 tambah 2 tambah 3. Yaitu adalah 6 ya. Jadi ini 6 per 6. Sehingga penggantinya untuk yang paralel adalah 6 bagi 6 itu 1. Ini yang paralel. Kemudian yang seri sekarang, yang ini. Kita cari di sini. Kita misalkan dengan RS. Ini kita tuliskan. Langsung saja ya. Kita jumlahkan saja. Tidak perlu saya tuliskan R1 ataupun R2-nya. Langsung saja. Yang seri ada 7 dan 8. Jadi 8 dan 7 ya. Atau sama saja, lebih baik. 7 tambah 8, atau 8 tambah 7 adalah 15 ohm. Sehingga sekarang untuk mencari totalnya, berarti kan ini sekarang kita bisa sederhanakan persamaan ini. Rangkaian ini menjadi seperti ini. Ini yang seri. Kemudian yang paralel itu sudah kita ganti jadi satu hambatan ini, RP. Jadi sekarang jadi ada 2 hambatan, yang ini seri kan, berarti kita jumlahkan saja. Untuk mencari R total, itu adalah tinggal kita jumlahkan hambatan yang seri dengan hambatan yang paralel. Sehingga R totalnya adalah yang seri itu 15, yang paralel 1. Sehingga totalnya adalah 16 ohm. Nah ini dia. Untuk mencari hambatan pengganti, kalau misalkan gabungan, berarti cari dulu yang seri dan paralel, baru digabungkan. Kalau misalkan yang ada seri di sini, berarti digabungkan dulu, baru diparalelkan. Lanjut, soal berikutnya. Nah sekarang diketahui, di sini ya ada beda potensialnya, dari A ke B. Oh, hanya A ke B ya. A ke B 80, jadi dari A ke B saja yang diketahui. VAB itu adalah 80 volt. Nah, yang ditanyakan hambatan pengganti total. Yang pertama kemudian kuat arus yang mengalir dari A ke E. Nah, berarti kita cari dulu di sini. Nah, sekarang yang A itu kan hambatan pengganti total. Karena ini seri, jadi langsung saja kita jumlahkan hambatannya R1 tambah R2 tambah R4 dan R7. R3-nya nggak ada ya. Ya, biarkan saja kita ikuti soalnya. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 6. Jadi 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14 tambah 6. Jawabannya adalah 20 ohm. Inilah hambatan totalnya, 20 ohm. Kemudian kuat arus yang mengalir dari A ke E. Ini yang diketahui adalah dari A ke B saja. Nantinya karena, sekali lagi, apa kita bisa lihat, untuk mencari arus, itu kan semuanya, istilahnya. Arus di sini, karena ini seri ya, arus di AB, arus di BC, arus di CD, ataupun juga di DE itu nantinya akan sama gitu kan ya besarnya.
besarnya sama. Itu salah satu ciri untuk rangkaian seri. Sehingga langsung saja kita cari dengan cara berarti kita tinjau yang di AB saja. Berarti kan VAB itu akan sama dengan IAB kalikan dengan R1 ya di sini. Sehingga untuk mencari yang pertama ini atau IAB, yang nanti IAB ini adalah ya sama kan, karena sama berarti semuanya. Nah, berarti untuk mencari I-nya, kita bagi saja VAB dengan R1. Karena yang diketahui di sini. VAB-nya adalah 80, sementara R-nya adalah 2. Nah, berarti 80 dibagi 2. 80 dibagi 2 adalah 40 ampere. Inilah jawabannya. Jadi semuanya di sini 40 ampere. Nah, kalau ingin kita cari, misalkan berapa VBC-nya, contoh saja misalkan. Nanti tentu akan beda. Ini VBC. VBC-nya adalah, berarti arusnya adalah 40 ampere. 40 kalikan 4. Yang ini 160. Ini sangat besar sepertinya. Dan seterusnya nanti totalnya ya berarti jumlah dari keseluruhannya. Jumlahkan VBC, VCD, VDE gitu ya. Dan nantinya dipakai, kalau mau dipakai R total ini untuk mencarinya nanti akan ketemu ini juga. Kalau misalkan ini 20 kalikan 40 ampere, ini akan kita dapatkan V totalnya. Baik, ini saja untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kalian tentang listrik dinamis, terutama untuk rangkaian seri dan paralel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar bisa berbagi pengetahuan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa.